Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir di diseminasi saya kali ini di dalam Kombel Seman Kalbu. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Dan saya meminta juga waktunya sebentar hanya untuk take video. Kita melaksanakan ini. Saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut program senam Fit Friday yang sudah saya susun bersama rekan-rekan di Kombel saya, yaitu kemarin saya di Kombel kecil ya Pak, Kombel kecil bersama Bu Nurul dan Ibu Nina Ayu Susanti. Nah, di sini di program senam yang saya buat ini, kenapa namanya program senam Fit Friday? Karena saya mengajak membuat program di mana anak-anak bisa senam bersama di hari Jumat gitu, karena waktu di hari Jumat mungkin agak luang waktunya di sekolah kita ya Pak Bu. Nah, di sini latar belakangnya yaitu tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, program senam Fit Friday, senam setiap hari Jumat di SMA 1 Kalibundar dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu peserta didik menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta meningkatkan konsentrasi dalam semangat belajar. Ya, Pak. Jadi, saya melihat selama pembelajaran PJOK, kebugaran anak-anak itu masih di bawah rata-rata. Baru disuruh jogging sebentar, udah pada pucat. Itu kan berarti tandanya kebugaran fisik, kesehatan fisik mereka itu tidak pada tahap yang bugar. Masih kurang ya Pak. Nah, dengan mengadakan senam rutin setiap hari Jumat, sekolah kita ingin, khususnya saya kemarin dengan Kombel kecil, ingin membentuk kebiasaan hidup sehat di kalangan peserta didik dan mendorong mereka untuk aktif bergerak, khususnya di akhir pekan, di hari Jumat, karena sekolah kita sampai hari Jumat ya Pak. Selain itu, senam bersama juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan antara peserta didik, guru, dan staf, menciptakan suasana yang lebih positif dan mendukung dalam lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, Fit Friday ini bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang lebih sehat, produktif, bersemangat, serta membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan di SMA N1 Kalibundar. Mungkin ini juga sesuai ya Pak dengan visi misi SMA Negeri 1 Kalibundar. Ya, kita ingin sekolah murid-murid kita tuh sehat secara holistik. Nah, tujuannya ini Pak, yang tadi saya paparkan, ini poin-poinnya. Yang pertama, menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum yang kita pakai sekarang. Lalu meningkatkan kesehatan fisik peserta didik melalui senam rutin, meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar, membangun kebiasaan hidup sehat, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, mempererat kebersamaan antara peserta didik, guru, dan staf. Kenapa ada ini Pak, mempererat kebersamaan antara peserta didik, guru, dan staf? Karena nanti guru pun akan terlibat, staf juga akan terlibat. Siapapun boleh ikut gabung senam bersama gitu Pak. Lanjut, capaian dan hasil yang diharapkan oleh kami yaitu terbentuknya karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, peserta didik lebih bugar dan sehat berkat aktivitas senam rutin yang berdampak positif pada daya tahan tubuh mereka. Peserta didik merasa lebih segar dan siap belajar setelah mengikuti senam dengan konsentrasi yang lebih baik di kelas. Lalu peserta didik mengadopsi kebiasaan hidup sehat dengan menjadikan olahraga bagian dari rutinitas mereka. Peserta didik merasa lebih rileks dan terhindar dari stres berkat efek positif senam terhadap kesejahteraan mental mereka. Dan terbentuknya rasa solidaritas dan kebersamaan antara siswa, guru, dan staf sekolah melalui aktivitas fisik bersama. Ya Pak, yang kita tahu kalau kita beraktivitas fisik itu kita akan mengeluarkan hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia. Ya, salah satunya ini dari capaian yang ini, terhindar dari stres. Lanjut ya, langkah-langkah yang ditempuh. Langkah-langkah yang ditempuh itu, ini kan rencana ya Pak ya, ini rencana langkah yang akan ditempuh. Yang pertama, peluncuran proyek Senam Fit Friday, yang dimana ini nanti akan dibantu oleh kesiswaan mungkin sebagai pengatur siswa ya, dan kurikulum
untuk memasukkan program ini ke dalam jadwal pembelajaran. Lalu pengkondisian kelas dengan melakukan apersepsi dan persepsi ini tugas siapa? Tugas wali kelas, mungkin bisa dibantu oleh wali kelas. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran masih oleh wali kelas, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta didik, dibantu oleh guru PJOK saya ke wali kelas membantu menyampaikan ke peserta didik. Penyampaian hasil proyek oleh peserta didik berupa video. Jadi setiap anak itu wajib memvideokan, Pak. Ada bukti kalau mereka sudah melaksanakan senam Fit Friday. Melakukan pembiasaan senam Fit Friday setiap hari Jumat sebelum belajar di kelas. Struktur programnya sama, Pak, yang tadi. Jadi seperti langkah-langkah peluncuran proyek senam Fit Friday, pengkondisian kelas dengan melakukan apersepsi dan persepsi, tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan, penyampaian hasil proyek ini dibantu oleh wali kelas. Jadi di sini saya nanti akan minta tolong kepada seluruh wali kelas untuk membantu jalannya program ini, program senam Fit Friday ini. Ya, Pak. Ya, Bu. Pernyataan tentang aset yang dimiliki sekolah. Kenapa, Pak? Bu, kita sebagai kombel kecil kemarin ngomong ini aja karena kita memiliki aset sekolah loh, Pak, yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama ada modal manusia, meliputi kepala sekolah sebagai pemberi izin, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dan komite sekolah yang mendukung terlaksananya program senam Fit Friday. Yang kedua, modal fisik, meliputi lahan sekolah yang cukup luas. Kita punya lapangan yang bisa digunakan untuk melaksanakan senam Fit Friday. Lalu modal lingkungan, meliputi lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, di kita udah enak lingkungannya, cukup hijau dan aman, nyaman. Modal sosial meliputi kerjasama serta hubungan yang baik antara sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar sekolah dan dinas terkait. Dan yang terakhir, modal finansial meliputi dana BOS. Rencana evaluasi, setelah kita merencanakan ini, kita juga butuh perbaikan yang direncanakan, Pak. Yang pertama, memeriksa kesesuaian antara rencana yang disusun dengan pelaksanaan program. Apakah berjalan lancar atau tidak. Lalu apa yang salah, apa yang kurang baik, lalu kita perbaiki gitu, Pak. Hasil evaluasi akan didiskusikan bersama kepala sekolah beserta seluruh rekan guru untuk menjadikan dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Nah, tapi setelah saya memaparkan rencana ini, pasti ada tantangan atau kemungkinan hambatan yang akan kita rasakan, Pak, dalam program senam Fit Friday ini. Yang pertama, memerlukan proses untuk dapat bergerak bersama. Jadi kita harus kompak. Semuanya bisa menyisihkan waktu untuk melaksanakan senam Fit Friday ini. Konsisten pelaksanaan program. Harus konsisten setiap Jumat di jam pembelajaran gitu, Pak. Kalau libur beda lagi cerita ya. Tapi kalau misalkan masuk di hari Jumat, harus konsisten terus-terusan. Kurangnya pengawasan yang baik antara peserta didik dan guru. Jadi kalau misalkan anak kalau tidak ditunggu oleh guru kan biasanya gimana masing-masing ya, Pak ya. Jadi gimana kamu aja mau jongkok, mau duduk, jadi tidak mengikuti gitu. Peserta didik mudah bosan dan jenuh karena melakukan kegiatan ini mungkin kurang bervariasi. Gitu. Kemampuan peserta didik dalam memilih jenis atau konten. Nah, di sini Pak tantangannya, ada anak yang suka musiknya yang jedak-jeduk misalkan, ada anak yang sukanya senam seperti yoga, senam gitu. Jadi dikasih yang jedak-jeduk tuh risih biasanya gitu. Ada yang seperti itu, Pak. Kesungguhan peserta didik dalam melakukan kegiatan program ini. Ya, seperti yang tadi dijelaskan, ada yang males-malesan, ada yang panas gitu, jadi dia neduh, ada gitu, Pak. Nah, ini tantangan yang akan kita temukan nanti pada saat melaksanakan program senam Fit Friday. Cukup? Itu pemaparan dari saya bersama, mungkin di dalamnya ada Bu Nurul dan Bu Nina sebagai kombel kecil kami. Nah, sekarang saya butuh masukan dan saran dari Bapak Ibu semua agar bisa terwujud gitu program ini, rencana
tindak lanjut ke depannya program senam Fit Friday ini. Mangga di Bapak Ibu, apakah ada masukan? Boleh, Pak Adi. Saya sangat apresiasi dan mendukung sekali program senam Fit Friday ini. Ya, Pak. Cuma mungkin ada saran dari saya untuk menjaga antusias peserta serta kita harus bisa mempertimbangkan ya, misalkan menambah variasi gerakannya, jenis senam yang beragam, yang lebih menarik, itu pun sesuai dengan kemampuan peserta didik. Mungkin itu saran dari saya. Oh iya Pak. Jadi ini ya mungkin biar anak ini tidak mudah bosan ya Pak ya. Ya, Ada di tantangan tadi. Tidak mudah bosan dan jenuh karena melakukan kegiatan yang mungkin kurang bervariasi. Oh berarti kita harus menyediakan program ini kali ya Pak. Jadi disusun jadwal minggu ini misalkan nari apa senamnya ini bentuknya. Kan banyak senam itu, ada aerobik, ada yang pilates, ada yang yoga, itu juga termasuk ke senam. Ya Bapak terima kasih masukannya. Nanti saya catat. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Boleh saya dulu. Boleh, mangga Pak. Terkait hal yang baru, ya. Terkait hal yang baru itu kan kita harus ada sosialisasi kan, Ya, pemberitahuan awal kepada halayak banyak, baik itu anak ataupun guru-guru yang akan dilibatkan. ya, Berarti kan butuh media promosi, Bu. Jelas ya? iya betul Butuh betul. media promosi. Alangkah baiknya dengan zaman digital seperti sekarang digunakan platform-platform digital, mau platform sekolah, media sosial, ini untuk menarik minat, antusiasme dan semangat anak. Bisa dibikin poster, story ataupun hal-hal yang lain. Seperti itu. Cukup. Terima kasih Pak Empat. Sama-sama. Ya. Oh jadi biar ini tuh ini apa ya biar terpublikasi gitu Iya, ya. terpublikasi dengan apa ya? Dengan sungguh-sungguh. Oh iya siap. Terpublikasi dengan sungguh-sungguh. Berarti apa? Ya media. Siap. Terima kasih Pak Empat. Ada lagi yang lain Pak, Bu? Boleh Pak Ridwan. Terima kasih Bu Adi sudah menyampaikan program yang bagus, Ya. meningkatkan. Tapi dari paparan yang tadi kelihatannya harus ditentukan indikator keberhasilannya Bu, supaya bahwa program ini kemudian nanti bisa meningkatkan partisipasi, kebugaran dan semangat anak. Supaya program ini terlihat progresnya, kemudian harus ada indikator yang bisa diukur baik program ini sudah sampai Mana? tahapan apa tingkat kesuksesan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak untuk masukannya. Berarti indikator keberhasilannya harus dibuat ya Pak. Jadi si anak berhasil mengikuti atau tidak, ada asesmennya mungkin ya Pak ya. Asesmennya itu seperti apa? Mungkin seperti itu ya. Saya Baik, menambahkan yang poin dari Pak Ridwan. Boleh. Mungkin lebih kepada tujuan akhirnya mau dibawa kemana nih? Tujuan akhirnya mau dibawa kemana? Biar nanti jelas penilaiannya berhasil atau enggaknya, tercapai atau tidaknya tujuannya mungkin itu ya. Oke. Benar, bagus sekali indikatornya juga benar. Bagus ya berarti ya. Biar ada target. Bener Pak, target. Indikator keberhasilan agar ada target ya Pak. Terima kasih Pak Empa dan Pak Ridwan yang sudah memberikan masukan. Masih ada lagi nggak Bu masukannya? Dari saya Bu. Bu Nurul boleh. Oke, bagus ya untuk program ini. Tapi jangan lupa juga Bu Ani menyediakan sesi pemantauan mingguan untuk memeriksa perkembangan dan progres dari siswa dan memberikan umpan balik pada setiap pelaksanaan Fit Friday ini. Umpan balik evaluasi, Ya, evaluasi kepada ya. peserta didik. Betul. Oh iya, oke siap. Berarti apa tadi Bu? Umpan balik evaluasi ya. Jadi setiap minggu ya Bu Iya. dilaksanakan. Berkala. Berkala. Oh iya. Refleksi kalau di Refleksi, melakukan refleksi gitu setiap minggu ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Iya. Ada lagi nggak Pak Tayu? Ada tambahan? Bu Resti ada? Yang lainnya ada nggak Pak Bu? Cukup. Cukup ya? Ya. Oke, saya tampung masukannya, nanti saya olah lagi Pak rencana ini ya RTL ini bersama Kombel Kecil dan mungkin saya sebagai guru PJOK harus seperti apa menangani senam apa menangani ini apa ya senam Fit Friday ini. Oke, mungkin cukup itu saja Pak pemaparan rencana tindak lanjut program senam Fit Friday kali ini bersama kelompok belajar SMA Negeri 1 Kalibundar
Untuk waktu dan masukannya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya lebih baik lagi mata pelajaran PJOK maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam